wala yasuddannahu syaitan, dan tidak sampai kita ini terganggu oleh setan yang mencoba untuk membisikkan penyakit dengki dalam hati. Wa yaqulu lahu law tawadda'ta wa asnaita hamalaka al-azzi wa awin nifaq awil khauf anna dzalika madillah. Yang terkadang setan itu bisikkan kepada kita, ngapain kamu puji dia, ngapain kamu doakan dia sehingga kamu tampak hina. Tidak ada tampak hina di mata setan, tapi kita tampak mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu sampai kita ngurusi, nanti kalau saya tidak balas, saya sama teman-teman saya dipandang saya lemah, dipandang saya hina, dipandang saya takut. Sampai dikatakan oleh para ulama, seandainya manusia ini tahu bahwasanya usaha mereka untuk mencari ridhonya manusia itu adalah sia-sia, maka niscaya mereka tidak akan pernah mengharap daripada ridhonya satu orang pun daripada manusia, kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untungnya kita mencari kecintaan daripada manusia agar manusia itu cinta sama kita semuanya. Tidak ada untungnya buat kita. Yang penting Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, Allah cinta, Allah yang akan gerakkan hati manusia ini untuk mencintai kita. Dan tidak hanya manusia, Allah sudah katakan dalam hadis qudsinya, kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah serukan nama hamba yang Allah cintai itu di hadapan para malaikat. Wahai para malaikat, aku mencintai dia, fa'ahibu, maka cintai dia. Wahai para malaikatku, aku cinta kepadanya, maka suarakan kepada seluruh kawan-kawanmu, para malaikat yang ada di langit dan ada di bumi semuanya untuk mencintainya. Dan Allah tanamkan dalam hati manusia yang hidup di sekitarnya untuk bisa mencintainya. Itu tanda kalau Allah cinta. Sehingga tidak perlu kita berusaha susah payah agar orang-orang itu cinta kepada kita. Seandainya kita faham kalau usaha kita menjadikan seluruh manusia itu cinta kepada kita adalah sia-sia, maka niscaya kita akan fokus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika min khida'i syaitan wa makaidihi. Dan di saat ada bisikan-bisikan, jangan kau puji dia, jangan kau doakan dia sehingga kamu tampak hina, kamu tampak lemah, jangan. Itu adalah bisikan setan, tipu daya setan yang ingin merusak hati kita. Balil mujamalatu takallufan taksiru suratal adawati minal janibain. Dan bahkan terkadang memaksakan diri untuk melihat keindahan orang yang pernah menyakiti hati kita atau musuh kita, itu adalah justru membencian pada dalam hati. Jadi kita fokus hanya melihat kebaikan orang, tidak usah melihat daripada masa lalunya, tidak usah mengingat kalau dulu pernah menyakiti hati kita, tidak usah diingat, kita ingat kebaikannya sekarang saja. Itu justru bisa menghilangkan kebencian dalam hati. Wa tastarih bidzalika min alamil hasad wa ghammit tabaghud. Sehingga daripada paksaan tadi, mujahadah tadi agar kita melawan hati supaya tidak benci kepada orang yang pernah menyakiti hati kita, maka dari situ kita akan selamat daripada sakitnya penyakit dengki dan sakitnya kesumpekan karena kebencian. Tidak enak sumpek yang dibuat-buat. Dengki itu adalah sumpek yang dibuat-buat. Kok ada orang hidup di dunia kepingin sumpek? Kita ini semuanya kepingin hidup tenang, tenang. Walaupun kita pasti akan temui yang namanya orang-orang yang bakal menyakiti kita. Tidak ada yang tidak akan menyakiti kita, tidak ada, pasti ada. Pasti ada. Siapa kita? Nabi Muhammad saja sering disakiti, apalagi kita. Cuman di saat kita bisa menata hati, kita tidak akan peduli dengan mereka, santai. Kalau kata orang Jawa, orang urus. Mereka mau ngomong kita A, mau ngomong kita B, mau ngomong kita Z, terserah. Kenapa? Yang ada di hati kita, berusaha kita mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Fahadhihi adwiyatul hasad. Dan inilah obat-obat daripada kedengkian. Wahia nafi'atun jiddan. Dan obat-obat yang tadi disebutkan oleh Imam Ghazali ini sangat bermanfaat sekali.
illa annaha murratun 'alal qulub, hanya saja obat-obat tadi ini semuanya pahit. Obat tadi ini semuanya apa? Pahit. Kita kalau mau kita kalau dalam keadaan sakit kita minum obat semuanya tidak enak. Tapi nanti menguntungkan untuk diri kita. Minum jamu pahit, minum kapsul pahit, tidak enak. Tapi manfaatnya untuk diri kita sama. Di saat kita bisa melawan daripada penyakit dengki dalam hati dengan kita doakan mereka yang dengki mereka yang jahat kepada kita dengan doa-doa yang baik, itu pahit, tapi itu obat yang paling bermanfaat untuk melawan kedengkian. Walakinna naf'a fid dawa'il mur, tapi perlu kita ketahui terkadang obat yang mujarrab itu terkadang rasanya pahit. Nabi katakan habbatus sauda dawa'un likulli da', jintan hitam itu obat daripada segala penyakit. Coba rasanya jintan hitam pahit. Rasanya jintan hitam pahit, sampai akhirnya dibuat pakai kapsul sekarang untuk menutupi kepahitannya, padahal pahitnya luar biasa. Yang asli sangat pahit. Bahkan ada madu untuk obat, madu yang pahit. Yang terkadang obat-obat yang pahit itu justru mujarab untuk tubuh. Sama, di saat kita ingin melawan daripada segala macam penyakit hati, perlu adanya perlawanan yang pahit, mujahadah yang rasanya pahit. Faman lam yasbir ala mararatid dawa lam yanal halawata syifa. Siapa yang tidak bisa sabar daripada pahitnya obat, ya dia tidak akan mendapatkan syifa, kesembuhan. Suruh minum obat tidak mau. Sudah berobat mahal-mahal ke dokter, periksa ke dokter, dikasih obat yang harganya pun juga mahal, tapi tidak mau diminum. Bagaimana akan sembuh kan gitu? Dia harus ada perlawanan. Wad-dawa al-mufassal tatabu asbabil hasad wa tilauha min juduriha fa in lam tugmi al-madah lam yahsul illa taskirun wa tadfi'atun. Jadi kalau kita mau berobat, ya kita lihat penyakitnya apa. Kalau kita pusing, ya beli obat pusing. Kalau kita sakit perut, beli obat sakit perut. Dilihat penyakitnya sama. Kita punya penyakit dengki, obati dengan cara yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana cara mengobati penyakit dengki. Kalau kita punya penyakit sombong, cari obatnya di kitab-kitabnya para ulama, gimana caranya kita mengobati penyakit sombong. Wala yazalu ya'udu wa yatulul juhdu fi taskinihi, dan terus usaha mujahadah seorang itu dalam melawan penyakit itu harus terus istiqomah. Kenapa? Terkadang mungkin saat ini sudah tidak ada kedengkian dalam hati kita, sudah tidak ada penyakit dalam hati kita. Tapi ingat, setan itu tidak pernah tidur. Kita tidur, setan tidak tidur. Setan terus berusaha mencari ide, setan itu. Gimana caranya setan rusak kita? Tidak hanya orang-orang yang terkadang tidak berilmu yang dirusak oleh setan, yang berilmu pun terus dirusak oleh setan. Tidak ada alasan setan itu untuk berhenti. Kenapa? Karena setan itu memang tujuannya untuk merusak manusia, sehingga tidak tidur mereka. Terus sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kebangkitan. Sampai nanti hari kiamat tiba baru selesai daripada kejahatan setan ini merusak manusia, selesai saat itu. Sehingga nanti di akhirat, di saat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah yang akan kita jawab di hadapan Allah? Oh, ini saya karena dibisiki setan. Setan pun akan menjawab di saat itu. Siapa yang suruh kamu ikut saya? Kalau kamu sudah tahu saya setan, ngapain diikuti? Tapi karena hawa nafsu kita ini yang cocok sama setan, akhirnya bisikan setan, sehingga hati ini penuh dengan penyakit sombong, diingatkan marah, ya. Kemudian dengki, benci, mandang orang dengan pandangan rendah, ya. Nah, ini penuh dengan penyakit yang akhirnya kalau sudah hati ini penuh dengan penyakit, susah kita untuk beramal. Dan setan itu cerdik, para hadirin. Setan itu cerdik. Sebenarnya
manusia lebih cerdik, manusia itu lebih cerdas. Cuma terkadang hawa nafsu kita yang lebih kita tonjolkan daripada kecerdasan kita, sehingga kita kalah dengan setan. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan sebenarnya lemah. Cuman karena kita tidak mendahulukan kecerdasan, tidak mendahulukan nikmat kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, kita lebih mendahulukan hawa nafsu sehingga kecerdasan itu menjadi hilang. Contoh nih, setan itu kalau ingin menjerumuskan manusia, setan itu paling tidak senang ngelihat kita ngaji. Lihat kita ngaji seperti ini, setan tidak senang. Kenapa? Dengan kita belajar, kita akan mengerti sedikit demi sedikit bagaimana cara setan merusak hati kita. Contoh tadi ini kan dikatakan, kita baca bersama, kalau ada kedengkian dalam hati, kata Imam Ghazali, doakan orang yang kita dengki itu, doakan dengan kebaikan.